Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran thayyiban barakan fi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pagi sekalian, adik-adikku semuanya, kita masih bersyukur karena hakikatnya kita masih merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Perlu kita ketahui, adik-adikku atau anak-anakku semuanya, bahwasanya jika andai kata ada alat ukur untuk mengukur kenikmatan Allah SWT, maka tidak akan pernah bisa. Dan di sisi lain, Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, yaitu surat Ibrahim ayat 7, jika kita mau mensyukuri nikmat Allah, maka kata Allah, kebutuhan kita akan dicukupkan olehnya. Dan jika kita kufur terhadap Allah SWT, maka Allah juga berkata pula dalam firman-Nya, yaitu maka adabku amatlah pedih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum min adzabin asyadid. Semuanya, itu sedikit semuanya. Itu di sini Bapak ingin mengutarakan atau menguraikan mengenai tentang beberapa materi fikih, yaitu yang pertama apa itu pengertian dari thaharah, kemudian pengertian dari hadas, kemudian yang ketiga pengertian dari apa itu najis. Karena ketiga pilar ini merupakan poin penting, dan di sisi lain juga tiga pilar ini merupakan hal yang saling berkaitan antara dengan satu yang lainnya. Langsung saja, yang pertama yaitu menginjak mengenai tentang materi thaharah. Mungkin bagi diriku semuanya beberapa sudah mengetahuinya, namun sedikit saya utarakan beberapa hal yang penting saja. Pengertian dari thaharah sendiri diambil dari bahasa Arab yang memiliki kata yaitu anadofah, yang memiliki arti kebersihan. Namun yang Bapak maksud di sini kebersihan bukan hanya semata-mata kebersihan dari luar. Namun maksudnya yang pertama kebersihan dari luar, kemudian yang kedua yaitu kebersihan dari dalam, yaitu bersih secara batin kita, bukan hanya zahirnya saja. Dan kemudian thaharah menduduki masalah penting yaitu di dalam agama Islam ini, tentunya di ranah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan bisa dikatakan juga adik-adik yaitu bahwa ibadah kita, yaitu komunikasi kita dengan Allah, maka dikatakan tidak sempurna atau tidak sah jika kita gagal untuk melakukan thaharah atau kita tidak memahami thaharah. Dan kemudian thaharah tidak selalu identik dengan kebersihan, dan meskipun tetap punya hubungan yang kuat, namun seringkali tidak terpisahkan yaitu dengan ibadah tersebut. Dan kemudian thaharah lebih tepat diterjemahkan menjadi kesucian secara ritual di sisinya di sisi Allah. Di sini Bapak katakan ritual karena hakikatnya thaharah ini amatlah penting. Itu saya ulangi lagi, karena prioritasnya thaharah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka saya katakan bahwa thaharah ini amatlah penting. Dan kembalinya Islam, itu agama kita adalah agama yang cinta akan kebersihan, kemudian cinta akan perhatian. Maka banyak realitas juga yang mana dalam syariat Islam yang menunjukkan bahwa agama ini benar-benar memperhatikan sangat. Ditonjolkan oleh Islam bahwa thaharah ini merupakan teori yang sangat penting. Dan kemudian thaharah adalah bentuk ritualis. Karena apa? Karena untuk menetapkan suatu itu suci atau tidak suci. Dan kemudian selain itu ada alasan yang logis, yaitu yang masuk akal. Kesucian atau kenajisan itu ritual dan kepercayaan. Dan kemudian ketentuan seperti itu yang mana telah dijelaskan di dalam sabda atau hadis Rasulullah SAW. Dan kemudian thaharah sendiri secara umum dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, cara membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada di badan kita. Maksudnya kelebihan-kelebihan di sini adalah salah satunya kotoran, entah itu najis maupun debu yang tidak najis akan tapi kotor.
itu dibersihkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa toharoh sendiri memiliki hakikat yang bukannya bersih luarnya saja, bukan hanya bersih luarnya saja, namun tapi bersih maupun dohir dan secara batin. Kemudian yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela, menghindarkan kita dari prasangka-prasangka buruk seperti itu. Kemudian yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Jadi diutamakan bahwasanya pikiran kita itu hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu merupakan suatu hal yang tidak penting. Dan kemudian dari hada sendiri diambil dari bahasa Arab al-hadasa, yaitu yang berarti, yang memiliki arti sesuatu yang sebelumnya belum ada dan kemudian menjadi ada. Artinya seperti ini. Saya sebutkan dulu ya. Dan secara istilah, hadas tersebut adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang telah balik dan berakal sehat, kemudian timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syara sebagai suatu keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara-cara tertentu seperti wudu, tayamum, dan lain sebagainya. Nanti lengkapnya akan dijelaskan oleh Mas Iqbal Maulana. Jadi hadas sendiri lain sesuatu, lain juga membersihkannya. Misalnya kita terkena air liur anjing dan kita terkena tai hewan misalnya, itu cara membersihkannya berbeda dan kita tahu sendiri. Dan kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan kita terkena hadas tersebut. Di sini saya bagi dua, itu hadas kecil dan hadas besar. Hadas yang pertama, hadas kecil, yaitu keluarnya sesuatu lubang kubul ataupun dubur ataupun kubul dan kemudian hilangnya akal karena mabuk. Kemudian yang ketiga, persentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Misalnya kita hendak mau sholat, kita masih memiliki wudhu dan kita hendak sholat dan tidak sengaja kita menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram kita, maka sholat kita tidak akan sah jika kita tidak mengulangi wudhu kita. Dan kemudian yang keempat, yaitu menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang, dalam tanda kutip disengaja. Dan kemudian yang menyebabkan dari hadas besar tersebut adalah yang pertama, bersetubuh, kemudian keluarnya air mani, kemudian meninggal dunia, kemudian haid, nifas, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya lanjut mulai tentang dari pengertian dari toharoh hadas, kemudian terakhir yaitu najis, yang mana pada dasarnya najis ialah hal yang menyebabkan tidak bisa atau berhalanya seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama dengan sebelumnya, yaitu hampir sama dengan hadas, tetapi memiliki keberbedaannya tersendiri. Yang mana najis ini merupakan lawan dari toharoh, yaitu segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan di dalam pandangan syara. Akan tapi najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahnya sholat. Dan sholat yang dikatakan tidak sah jika tubuh atau pakaian atau tempat orang yang mengerjakan sholat itu terkena najis, seperti halnya bangkai dan kemudian tulang dan rambut bangkai dan lain sebagainya. Dan kemudian najis juga dapat diartikan sebagai suatu kotoran yang harus dibersihkan oleh sebagai orang muslim, yang mana mengharuskan untuk mencuci segala sesuatu yang dikenainya. Namun akan tetapi ada beberapa di sini saya jelasin dulu deh. Di awal disebutkan bahwasanya najis itu memiliki lawan kata dari toharoh, karena hakikatnya najis itu hampir atau mendekati dengan kotor, atau istilahnya tidak suci. Dan kemudian tidak suci tersebut merupakan tidak khususnya sholat, karena ada sebagian mengatakan bahwa tidak sahnya sholat jika kita sholat dalam keadaan kotor ataupun tidak suci. Dan kemudian di sini toharoh tersebut mengajarkan bahwasanya ketika tidak ada air, maka kita dianjurkan untuk sholat dengan cara tayamum.
Dan kemudian pembagian dari najis sendiri, yaitu yang pertama najis hukumiyah, yaitu najis yang sudah tidak terlihat bendarnya, atau najis yang diyakini, yang mana diyakini bahwasanya memiliki zatnya itu merupakan zat yang bau atau warnanya, terus kemudian seperti bekas air kencing yang sudah tidak terlihat. Karena biasanya air kencing itu masih memiliki bau yang menyengat tapi tidak tampak warnanya seperti itu. Dan kemudian di sini yang kedua najis ainiyah, yang mana najis yang masih tampak, kebalikan dari hukumiyah tersebut, masih tampak warnanya, masih terlihat dengan jelas jika dilihat dengan mata, dan kemudian baunya masih tercium sangat pekat atau sangat tajam, dan kemudian rasanya misal ada rasanya itu masih pahit seperti itu. Dan kemudian mengenai perbedaan antara keduanya, yaitu antara hukumiyah dan ainiyah, yaitu najis memiliki wujud atau suatu bedanya, sedangkan di sini dijelaskan yaitu perbedaan antara hadas dan najis, karena keduanya memiliki beberapa unsur kesamaan. Namun bedanya adalah yaitu antara keduanya, yaitu antara najis dan hadas, yaitu hadas itu adalah status hukum seseorang karena melakukan suatu perbuatan atau mengalami suatu kejadian. Dan dilihat dari cara mencucikannya, antara hadas dan najis itu berbeda, karena najis mencucikannya tidak harus dengan niat, dan kemudian sedangkan bersuci dari hadas harus disertai dengan niat. Mohon maaf, jika najis itu bersuci tidak harus dengan niat, akan tapi dengan mungkin dibilas dengan air dan lain sebagainya. Dan kemudian jika hadas itu dibersihkannya harus dengan memakai niat, karena hadas bisa dikatakan suatu hal yang najis yang besar seperti itu. Dan kemudian najis digambarkan sebagai kotoran dohir atau suatu hal yang tampak, sedangkan hadas berupa kotoran hati yang tidak tampak. Sebenarnya saya sebutkan barusan yang di awal menginjak tentang pengertian taharah tadi, jika hadas itu merupakan suatu hal yang dibersihkan secara menyeluruh. Dan kemudian jika najis itu merupakan suatu hal yang dibersihkan hanya ala kadarnya, namun harus tetap benar-benar bersih. Semisal kita mempunyai anak dan kemudian kita membersihkan air kencing anak kita yang telah mengenai kulit kita misalnya, itu masuk ke dalam najis. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dari beberapa rangkaian yang saya sebutkan tadi dijelaskan oleh Mas Iqbal Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Putra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni mengenai macam-macam taharah dan juga macam-macam najis. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yakni jenis-jenis bersuci dari hadas. Ada beberapa macam cara untuk mensucikan dari hadas kecil maupun hadas besar. Di antaranya yang pertama wudhu. Wudhu secara bahasa ia bersih ataupun indah. Sedangkan secara syara wudhu ialah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan tujuan untuk mensucikan diri dari hadas kecil melalui ataupun menggunakan media air, sebagaimana sudah sering kita lakukan pada setiap akan memulai sholat ataupun ibadah. Beberapa rukun wudhu diantaranya yang pertama ialah niat. Niat wudhu sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yang bagaimana bunyinya seperti Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudhu alirofil hadasi asgori fardolillahi ta'ala. Lalu rukun yang kedua ialah membasuh seluruh muka. Membasuh seluruh muka dimulai dari dagu sampai dengan bawah, dagu bawah.
Lalu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan menurut madhab yang kita ikuti di Indonesia, ya, madhab Syafi'i, ialah mulai dari telapak tangan sampai dengan ke siku. Itu menurut madhab Syafi'i. Lalu bagaimana jika ada penyakit ataupun sesuatu hal yang tidak boleh terkena air pada antara siku dan telapak tangan kita? Kita bisa melewati penyakit tersebut, karena tidak semua madhab harus memulai dari telapak tangan sampai dengan siku. Seperti madhab Maliki, basuhan wudu yang tangan hanya cukup dari telapak tangan saja sampai pergelangan. Lalu yang selanjutnya mengusap sebagian rambut kepala. Hanya sebagian, tidak perlu dibasahi semua ya anak-anak. Hanya perlu sebagian yang diusap sebanyak 3 kali sunnahnya. Lalu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai dengan batasan mata kaki, ataupun yang sering kita sebut sebagai molok dalam bahasa Jawanya. Lalu yang terakhir anak-anak, yakni tertib. Secara tertib yakni berurutan. Nah, hal apa sajalah yang membatalkan wudhu? Banyak hal yang membatalkan wudhu, dan saya yakin anak-anak sudah memahami mengenai ini. Seperti keluarnya cairan, keluarnya sesuatu dari kobul dan dubur, lalu tertidur, hilangnya pikiran, dan bersentuhan lawan jenis dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yakni tayamum. Tayamum secara etimologi ialah menyengaja, dan secara terminologi ialah mendatangkan debu yang suci untuk mengusap pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu, mandi, dan basuhan dengan cara tertentu. Di tayamum, misal kita dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan bepergian jauh, kita tidak bisa untuk berwudhu, kita boleh tayamum. Lalu caranya bagaimana? Kita hanya perlu meletakkan kedua tangan kita pada misal tembok ataupun jok ataupun tempat duduk yang kita duduki. Kita meletakkan pertama, menempokkan, istilahnya menempokkan, setelah itu kita tepokkan, kita tiup. Nah, baru kita usapkan pada muka. Lalu tepokkan lagi yang kedua kalinya, ditepokkan pada tangan, ditiup, baru diusapkan, disunahkan dari kanan ya, diusapkan ke seluruh tangan sampai dengan siku. Selanjutnya, adapun beberapa rukun tayamum ialah niat. Bedanya wudhu dengan tayamum ialah jika wudhu niatnya kita pada saat membasuh muka, jika tayamum niat kita berniat pada saat menepukkan telapak tangan kita pada tubuh yang pertama kali. Ingat yang pertama kali ya. Lalu yang kedua mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu, seperti yang saya jelaskan tadi, mengusap wajah dengan debu. Lalu tertib secara rukun, untuk menghilangkan hadas kecil, tertib merupakan rukun, seperti menghilangkan hadas kecil buat wudhu, seperti wudhu, maksudnya seperti pengganti wudhu, ialah tertib merupakan rukun. Akan tapi untuk hadas besar, tertib bukanlah merupakan rukun. Jadi jika rukunnya dari muka lalu ke tangan, itu untuk hadas kecil wajib. Akan tapi untuk hadas besar boleh dibalik dari tangan ke muka. Lalu yang selanjutnya muawalah. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam ini, yakni Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa muawalah ataupun berurutan tidak termasuk rukun tayamum, akan tetapi merupakan sunnah. Lalu Malikiyah dan Hambali berpendapat untuk memasukkan ke dalam rukun tayamum. Perlu diingat bahwasanya tayamum bisa untuk pengganti daripada wudhu dan mandi besar, karena tayamum bisa untuk buat menghilangkan dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu poin yang selanjutnya anak-anak, yakni tentang cara bersuci dari najis. Najis dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama najis ringan ataupun najis mukhafafah, yang kedua najis sedang yakni najis mutawasithah, dan yang ketiga najis berat ataupun disebut najis mughalladhah. Najis mukhafafah ialah seperti air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu apapun kecuali ASI ibunya.
Lalu cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya hanya cukup dengan bersihkan air pada bagian yang terkena najis tersebut. Misal kita menggendong adik kita bayi laki-laki, lalu kita tidak sengaja tangan kita kena air kencingnya. Nah, kita tidak perlu bersusah payah mencari air yang banyak untuk membasuhnya, tidak perlu, karena najis tersebut merupakan najis ringan. Kita hanya perlu membersihkan air pada bagian yang terkena najis. Lalu yang selanjutnya yakni najis sedang ataupun najis mutawasithah, yaitu segala sesuatu yang keluar dari tubuh dan kubur manusia maupun binatang, barang cair yang memabukkan, bangkai, serta tulang dan bulu hewan yang haram dimakan. Dalam hal ini, najis ringan tikus juga merupakan dimasukkan dalam kategori najis ringan. Karena mengapa? Tikus hidupnya dalam ranah ataupun kehidupan yang umum dan mencari makanan dari sisa-sisa ataupun tempat sampah yang itu merupakan najis. Nah, akan tapi kucing meskipun hampir sama hidupnya di ranah yang umum, adanya sebagian hidup di ranah umum dan mencari makanan di tempat sisa-sisa, kucing tidak dimasukkan dalam najis mutawasithah karena kucing merupakan hewan kesayangan daripada Nabi Muhammad SAW. Cara mensucikan najis sedang ialah dengan cara membasuh sebanyak 3 kali ataupun sampai hilang sifat najisnya seperti bau, warna, rasa, dan wangi. Dan ya gitu, bau, rasa, dan warnanya. Misal kita terkena, misal kita menyentuh bangkai misalkan saja bangkai tikus. Nah, di situ kita menyentuhnya dengan tangan, otomatis tangan kita najis dan kita tidak dibolehkan untuk melakukan ibadah. Lalu kita untuk melakukan ibadah kita harus mensucikan najis tersebut. Nah, cara membasuhnya 3 kali. Setelah itu kita cium apakah masih ada baunya ataupun warnanya ataupun sifat najisnya itu masih ada. Jika 3 kali basuhan sudah cukup, maka kita tidak perlu mengulanginya. Jika misal 3 kali masih ada baunya, bagaimana? Kita perlu membilasnya lagi sampai dengan 5 kali, misal 7 kali. Pokok sebisahkan hitungan yang ganjil. Lalu yang terakhir yakni najis mughaladah ataupun najis berat. Semisal najis anjing ataupun babi, cara menghilangkannya yakni basuh 7 kali dengan menggunakan air. Dan satu catatan, salah satu basuhan tersebut menggunakan air yang dicampur dengan pasir tanah. Tidak perlu tanah atau pasir yang sangat banyak, hanya perlu sedikit saja untuk menepati syaratnya. Dan ada pun beberapa najis ataupun kotoran yang dirukshoh ataupun diringankan ataupun dimakfu, seperti nanah darah yang cuma sedikit, air dari lorong yang sedikit yang sulit dihindarkan. Misal kita jalan ke suatu tempat, nah di situ ada gelombang air yang mana kita tidak ada jalan lain tanpa melewati gelombang tersebut. Nah, kita tidak apa-apa melewatinya dengan catatan sebisa mungkin kita menghindari, meskipun hasilnya tetap kita mendapatkan percikan air tersebut. Baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.